Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi 22 April 2021. Sebelum kita melakukan perenungan akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu yang Kau telah berikan bagi kami dari hari lepas hari. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami bersyukur karena perkenanan-Mu, Kau telah membangunkan kami dari tidur kami, menjaga kami dari tidur kami semalam, dan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengawali perjalanan hidup kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengerti akan firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang keluar dari mulut kami itu hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pembacaan dan renungan firman Tuhan ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 3 ayat 18. 1 Timotius 3 ayat yang ke-13. 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini kita akan bertema melayani dan kesaksian hidup. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti ingin melayani Tuhan. Entah itu melayani dalam bidang apa saja di dalam kehidupannya. Setiap orang yang melayani Tuhan wajib hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bila pelayan Tuhan hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana mungkin dia akan memuliakan Tuhan? Bisa jadi malah hidupnya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, entah itu di tempat pekerjaannya, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, atau dimanapun dia berada. Jadi bila kita menyatakan diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai orang percaya harus mempunyai komitmen untuk menyerahkan segala hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya juga harus berani membereskan semua hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya saya, tapi saudara-saudara yang siapapun orang yang menyatakan dirinya memiliki iman Kristen, kita harus membereskan semua hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai perkara-perkara yang negatif itu
malah berakar kuat dalam diri saya dan saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meneladani Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih kepada murid-muridnya. Bukan di saat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, tetapi di saat Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan menurut saya adalah tentang motivasi. Bagi saya, mungkin juga bagi saudara-saudara yang terkasih, pelayanan harus dimotivasi oleh kasih. Jika saudara dan saya melayani Tuhan tetapi masih memiliki ketakutan, rasa bersalah atau yang lainnya, maka pelayanan itu tidak akan bertahan lama. Itu akan membuat kita terbeban semakin lama, membebani kita, dan pada akhirnya kita akan menyerah. Saudara dan saya sebagai manusia adalah makhluk yang bisa dikatakan penuh dengan masalah, penuh dengan konflik, entah itu konflik di dalam keluarga, konflik di dalam pekerjaan, permasalahan di tengah-tengah bermasyarakat. Mungkin saudara-saudara juga pernah mengalami hal itu. Tetapi kalau pelayanan kita, maksudnya pelayanan ini dimanapun kita berada, tidak hanya di dalam gedung gereja, tetapi kita melayani dengan menjadikan hidup kita ini kesaksian. Dasarnya kita dimotivasi oleh kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat dan sampai selama-lamanya. Jadi, jika kita anak-anak Kristus, jika saudara dan saya mengaku dan mengimani bahwa kita adalah anak-anak Kristus, maka sudah sepantasnya dan seharusnya kita juga mengasihi orang-orang, mengampuni orang-orang tanpa syarat. Dalam artian kita juga diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa bahwa segala kuasa Allah ada pada dirinya. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk melayani. Padahal kalau kita logika manusia kedagingan kita, pasti kita berpikir Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar. Tetapi kenapa memilih pelayanan? Memilih untuk melayani? Bukankah dia bisa melakukan apa saja? Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk melayani karena kasih. Karena melayani, pada dasarnya melayani dimulai dengan kekuatan bahwa Tuhan, dimulai dengan kekuatan atau motivasi bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah mencukupkan, memenuhi kebutuhan kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan,
kita bertanya pada diri saya dan saudara-saudara sekalian, saudara terkasih sekalian, bahwa siapakah kita di dalam Tuhan Yesus? Saya bisa menjawab bahwa kita adalah terang dunia. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Mungkin masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang menyatakan kedekatan kita kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam Alkitab mengatakan tentang kita di dalam Yesus. Saat kita kembali kepada Tuhan dan mendengarkan kembali apa yang Tuhan katakan tentang kita, maka kita sedang menguatkan, kita sedang mengetahui identitas sejati diri kita. Saudara-saudara terkasih, jika saya dan saudara dihadapkan bahwa kita harus menanggalkan segala apa yang kita sukai, apa yang kita banggakan, apa yang kita miliki. Mungkin secara manusia bukan perkara yang gampang, secara kedagingan kita bukan perkara yang gampang, dan mungkin malah menyakitkan. Tetapi bila kita mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus, kasih yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita sangat besar, maka kesusahan, penderitaan yang kita alami tidak akan menjadi rintangan untuk kita lebih lagi melayani di dalam Tuhan, untuk lebih lagi menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus yang dihajar oleh permasalahan, dihadapkan dengan rintangan. Tetapi Rasul Paulus tidak goyah. Dia terus maju di dalam iman dia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, mari kita mulai untuk melayani Tuhan dengan dasar kasih dan dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan di gereja, pelayanan di tempat pekerjaan kita, melayani di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun kita berada. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi jika kita melayani bukan karena kita harus, tetapi karena kita sudah diberi kebebasan untuk dari Tuhan Yesus untuk mengasihi. Amin, firman Tuhan. Untuk menguatkan dan untuk mengimani firman Tuhan ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkataan-Mu yang telah kami ambil di dalam firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami makanan bagi rohani kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini kiranya dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami ingin menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau dengan sungguh, dengan kasih, dan juga hanya untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan
untuk lebih lagi menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan di pagi hari ini mungkin kami juga ada saudara-saudara kami yang akan beraktivitas, bekerja, ataupun apapun yang dilakukannya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bimbing, Tuhan sertai. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat melewati hari ini, kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Yang itu hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki kelemahan tubuh. Kiranya Engkau jamah Tuhan dengan bibir-bibir-Mu. Engkau yang menjadi tabib atas mereka melalui obat-obatan yang diminumnya, melalui perawatan medis yang dijalaninya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan atas kehendak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkasih yang saat ini mungkin sedang bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Biarlah kiranya di pertambahan usia pernikahan dan kelahiran kiranya Engkau sendiri yang menjamah mereka Tuhan. Engkau tanamkan iman Kristus tetap ada dalam hati mereka. Dan biarlah mereka juga menjalani hari-hari, menjalani kehidupannya ini dengan kasih dan dengan tujuan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami serahkan hari ini hanya dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami mohonkan perlindungan-Mu, kami mohonkan penyertaan-Mu Tuhan untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.